Sampurasun, Rahayu Bagja Waluya, Rahayu Sagung Dumadi, laju mulus tina kanan pamaksadan. Kawan-kawan semua, saya harapkan dalam keadaan baik, sehat, bahagia, dan selalu ada dalam keselamatan juga kesadaran. Senang rasanya bisa kembali menyapa teman-teman lewat tayangan video ini, ya. Dan dalam video ini singkat saja, saya ingin sedikit berbagi sekaligus memberikan pandangan. Ini sebetulnya masih ada korelasi dengan video yang sebelumnya, yang dimana saya membahas mengenai Ratu Adil. Dan dalam video ini saya juga akan membahas hal serupa, ya, yang memang hal tersebut tidak usai diperbincangkan oleh bangsa kita, bahkan sudah menjadi bagian dari cerita kehidupannya. Seperti biasa saya sambil merokok, ya. Dan kebetulan ini saya ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan Hawa Semesta yang telah melaksanakan kemah Puan, ya. Ini kaosnya saya sudah dapat. Ini dalam rangka memperingati Hari Kartini. Walaupun secara konsepsi saya belum terlalu paham kenapa sosok Kartini mesti diperingati setiap tahun. Padahal mohon maaf sekali, banyak pula pahlawan-pahlawan nasional perempuan yang sebetulnya jauh lebih layak diperingati setiap tahun. Yaitu nanti panjang lah, saya akan bahas suatu saat, ya. Tapi yang jelas gerakan-gerakan semacam ini perlu tetap dibangun. Apalagi ini kan memberdayakan, ya, sehingga perempuan bisa mencapai kesetaraan yang dicita-citakan, yang mana mereka bisa mandiri, berdaya, mampu berkarya, dan tentunya bisa setara dalam melaku guna seperti kita kaum lelaki. Saya tergelitik sudah sangat lama sekali dengan satu cerita yang dari setiap kalangan hangat, baik dari orang tua bahkan sampai anak muda saat ini yang mulai gemar membaca, ya, yang mulai gemar mengeksplorasi dirinya mengenai satu cerita yang sudah cukup lama ada di bangsa kita, yaitu mengenai Satria Piningit atau Satrio Piningit. Ini tidak usah diperbincangkan karena ceritanya, dongengnya, bahwa Satrio Piningit ini akan hadir pada saatnya, pada waktunya, yang mereka pun tidak tahu waktunya kapan, dan tidak tahu pula siapa sosok itu. Lalu bagaimana ketika dia hadir nanti, lalu menyelamatkan manusia saat ini, atau bahkan mungkin kebalikannya, ya. Tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya serba memungkinkan. Atau bahkan bisa jadi cerita ini hanya fiktif. Kenapa tidak? Ya. Walaupun pernah disebutkan misalkan dalam beberapa naskah kuno. Atau jangan-jangan Satrio Piningit ini adalah simbol. Saya menyebutnya Satria saja, ya, karena lidah saya lidah orang Sunda, jadi selalu ujungnya A. Kalau O biasanya saudara-saudara kita yang berada di Jawa Tengah, Jawa Timur, bedanya A dan O gitu. Dan tentu saja pandangan saya ini bisa jadi salah, bisa jadi benar. Tidak bisa saya juga menjamin apa yang saya paparkan ini, tapi
Ya ini bentuk pandangan saja ya, karena setiap orang bebas menafsir, setiap orang bebas memiliki pandangan, termasuk kawan-kawan semua. Silakan, bila memiliki pandangan lain ataupun mengimani Satria Piningit ini secara lain, silakan kemukakan saja. Tidak ada yang melarang dan semua orang bebas berpendapat. Justru nantinya akan menjadi sebuah diskusi yang indah, ya, yang mana bisa melahirkan persepsi baru, lalu juga pengetahuan-pengetahuan baru. Kembali lagi bahwa negara kita saat ini sangat mudah digoyang, ya. Belum lagi kemarin kita melewati satu proses demokrasi melalui perpolitikan. Bagaimana 5 tahun ke depan kita memiliki pemimpin yang baru, yang tentunya kita harapkan bahwa dia bisa mengemban amanah dengan baik, bisa melanjutkan cita-cita bersama menjadi negara yang maju dan berdaulat. Lalu juga kita seringkali mudah digoncang dengan hal-hal yang sebetulnya sangat tidak penting, yang mana seolah-olah kita terkadang seperti tersamarkan dan kita seolah-olah merasa terugikan dengan hal itu yang padahal tidak berdampak apa-apa terhadap kehidupan kita. Tapi kenapa kita seringkali mengurusi yang bukan urusan kita gitu? Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, lalu apa korelasinya dengan Satria Piningit ini? Tentu saja katanya ya, Satria Piningit ini yang akan menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan berbangsa. Karena dikait-kaitkannya dengan kehidupan masyarakat, atau dengan kata lainnya dalam kehidupan bernegara. Karena tidak bisa dipisahkan gitu kan. Nah, pertanyaannya, siapa Satria Piningit itu? Apakah dia sosok yang ada saat ini, yang sudah lahir? Ataukah dia yang belum terlahir? Atau dia yang sudah meninggal? Contoh saja yang paling banyak disebutkan bahwa Satria Piningit itu adalah sosok Bung Karno. Padahal kita tahu ya bahwa proklamator kita itu sudah berpulang berpuluh-puluh tahun yang lalu. Lalu disebutkan bahwa Soekarno terlahir kembali dalam perwujudan yang berbeda. Lalu dia dikatakan sebagai Satria Piningit. Padahal belum pernah ada yang melihatnya. Saya jamin 100%. Tidak ada yang pernah melihatnya. Kalaupun benar sosok Soekarno itu terlahir kembali secara kasat mata, lalu ada bukti gitu, nggak bakalan ada. Intinya, yang pertama adalah mari berpikir secara rasional. Jangan melawan logika, jangan keluar dari logika. Kenapa bangsa kita sampai hari ini begini-begini saja? Karena kita selalu melawan logika. Seolah-olah kita membenarkan yang tidak benar dan menyalahkan yang tidak salah. Sehingga seperti ini jadinya. Maka kalau demikian, sangat memungkinkan rasanya jika yang disebut dengan Satria Piningit ini adalah sebuah simbol. Bagaimana? Lantas kemudian Satria Piningit adalah simbol. Kita kembali lagi ya, bahwa leluhur kita itu kerap kali meninggalkan sebuah simbol ya. Lalu kemudian simbol itu bisa dipecahkan dengan cara-cara yang sudah leluhur juga berikan. Makanya di Sunda ada yang disebut dengan silib sindir siloka sasmita. Nah, itu untuk memecahkan hal-hal tersebut. Kodifikasi ya katakan. Nah, misalkan kenapa dalam sebuah arca, saya contohkan, itu memiliki ornamen-ornamen. Semisal ada panah, lalu juga ada matahari, lalu juga ada awan, lalu juga ada hewan. Nah, untuk memecahkannya kita sudah punya. Ada yang disebut dengan panca curiga kalau di Sunda ya. Lalu selanjutnya tentang bagaimana cara kita memahami itu, cara menggunakan itu gitu.
mampu atau tidak. Nah, termasuk saya rasa dengan Satrio Piningit ini, saya lebih mempercayai bahwa ini sebuah simbol. Gini, jangankan Satrio Piningit ya, saya dengan segala kerendahan hati, bukan berarti saya menyombongkan diri. Saya sudah lumayan lama lah ya, belum lama, sudah hampir 10 tahun mendalami naskah-naskah pewayangan. Ya, termasuk yang menjadi intinya adalah cerita Ramayana, Mahabharata, Arjuna Sasrabahu. Lalu apa yang saya dapatkan dari sana? Tapi tanpa mengurangi rasa hormat kepada saudara-saudara yang mempercayai bahwa Mahabharata, Ramayana itu adalah kejadian yang nyata. Saya tidak sama sekali mempermasalahkan itu. Tetapi ini lebih pada apa yang saya temukan secara pribadi, bahwa ujung-ujungnya sama, itu adalah sebuah simbol dan tidak menceritakan yang di luar diri kita. Luar biasa hebatnya adalah semua itu menceritakan diri kita, menceritakan buana alit, jagat alit, yang kemudian itu adalah sebuah cerminan dari buana ageng atau jagat ageng ya. Luar biasa sekali. Semuanya sudah ada di dalam diri kita, termasuk Satrio Piningit. Lantas kenapa namanya harus Satria? Lantas kenapa harus ada piningit atau pingit atau pingitan, dipingit? Kalau di Sunda seorang pengantin biasanya seminggu itu harus dipingit, ditahan, dikekang ya. Kenapa namanya harus Satria Piningit? Kenapa tidak Satria ngalalana gitu tah, atau Satria aprak-aprakan? Kenapa? Lantas kalau dia seorang penyelamat, katakan, diceritakannya seperti itu, kenapa tidak dinamakan dengan Satria Penyelamat? Atau ada kata lain yang lebih pas gitu? Kenapa harus piningit? Kenapa harus kekangan atau tahanan? Gini ya, bahwa Satria Piningit itu adalah diri kita. Ujung-ujungnya sama, balik lagi ke sini. Kenapa Satria Piningit itu diri kita? Kalau kita pertanyakan dengan kejujuran hati, masih ada gak jiwa kesatria dalam diri kita? Yang benar-benar menyatakan diri atau mengikrarkan dirinya, atau menghibahkan atau mewakafkan dirinya untuk bangsa dan negara. Ingat ya, ini konteksnya bangsa dan negara. Masih ada gak itu dalam diri kita? Atau jangan-jangan satrianya sudah hilang? Sudah terusir dengan nafsu-nafsu yang bergemuruh seperti tsunami gitu, menghantam apa yang ada di depan dia gitu, sehingga rata semuanya. Nah, kita wajib mempertanyakan itu. Apakah itu masih tersisa dalam diri kita, jiwa kesatria itu? Nah, ini yang perlu kita renungi bersama ya. Lalu, bangsa kita sampai hari ini masih terpingit, tertahan kebebasan berpikirnya, kebebasan dia untuk mengaktifasi kecerdasan. Dengan apa? Dengan dogma, dengan doktrinasi yang pragmatis. Ini yang lebih berbahaya. Maka ketika itu sudah tidak bisa dibebaskan, tidak akan ada perubahan dalam jiwa kita. Hati-hati ya, jiwa itu memerlukan sebuah kebebasan. Artinya ketika dia dibebaskan, maka kita ya akan terbawa menjadi manusia yang penuh dengan perilaku yang lebih luas, penuh dengan perilaku yang lebih bermanfaat ya dalam arti katanya. Sehingga itu memungkinkan untuk menghapus catatan-catatan yang tidak baik, catatan-catatan masa lalu yang memang perlu dihapus, perlu sebuah format baru dalam jiwa kita. Maka dari itu,
penting rasanya memberikan kebebasan terhadap jiwa. Kuncinya apa? Mampu tidak kita lepas dari dogma itu? Karena dogma itu sifatnya mengunci. Ya. Maka jelas rasanya Satria Piningit itu adalah jiwa atau kesatria yang terkunci. Jadi kita harus mampu melepaskan itu. Bagaimana caranya? Mulai dari saat ini, di sini, sekarang. Tidak ada yang perlu kita tunggu sebetulnya. Mau sampai kapan kita menunggu Satria Piningit yang diceritakan itu, yang konon katanya itu? Gak bakalan ada. Jelas-jelas itu adalah kita yang masih terkunci dengan segala keterbatasan. Ayolah kita berpikirnya sedikit lebih jernih gitu. Coba untuk belajar menerima pandangan-pandangan orang lain. Kaji terlebih dahulu apa yang dikeluarkan oleh pikiran kita sebelum kita bagikan kepada orang lain. Itu sebetulnya yang kadangkala membuat kita salah langkah. Karena mau tidak mau ya, apa yang sudah kita lakukan itu menjadi bagian dari sebuah catatan dalam hidup kita. Sehingga hati-hati sekali. Ya, termasuk dalam menggali hal-hal yang demikian. Gitu. Jangan sampai terjebak. Sebetulnya selesai sih kalau berbicara apa itu Satria Piningit. Udah, tidak perlu ada yang kita tunggu, tidak perlu ada yang kita nanti-nanti. Semuanya sudah jelas. Selanjutnya, sebagai bahan renungan kita bersama, saya ingin mengajak kita semua untuk menyadari bahwa negara ini, tanah air ini didapatkan dengan tidak mudah. Bangsa ini ditebus tidak dengan cuma-cuma. Negara ini ditebus dengan sebuah perjuangan yang luar biasa. Kita bisa bayangkan ya, ada berapa juta orang yang dulu mengorbankan dirinya demi kehidupan kita saat ini. Dan itu luar biasa sekali. Makanya saudara-saudara kita menyebutnya dengan beragam cara untuk menghormati. Kalau di Muslim menyebutnya dengan mati syahid, ya ketika gugur di medan pertempuran, dan jaminannya surga katanya. Lalu saudara-saudara yang lain juga menyebutnya dengan bahasa yang sangat halus. Lalu juga sama, dipercayai bahwa mereka akan dihadiahi sebuah kedamaian. Maka jelas kita sudah mengakui itu, tetapi kadangkala kita lupa gitu. Kita mengakui tapi kita lupa cara berterima kasih. Tentu saja leluhur kita mati ya dengan membawa harapan. Apa harapannya? Anak cucunya bisa berguna. Anak cucunya bisa mandiri. Anak cucunya bisa berbuat kebaikan, mempunyai karya yang nyata dan terpuji. Itu cara berterima kasihnya. Jadi itu kawan-kawan, inti dari pembahasan ini. Intinya sebetulnya sudah, itu aja, bahwa Satria Piningit itu tidak usah ditunggu. Satria Piningit itu adalah diri kita sendiri. Adalah jiwa kesatria yang terhalang ya, terpingit, terpenjara. Maka bebaskan itu. Bebaskan, lalu lakukan apa yang kita bisa. Tunjukkan jiwa kesatria sesuai kompetensi kita, sehingga menjadi sebuah karya yang nyata. Karena semesta memberikan kehidupan kita lengkap dengan seluruh perangkatnya, lengkap dengan seluruh akses-aksesnya. Hanya tentang bagaimana kita mau atau tidak. Gitu kawan-kawan ya. Saya harapkan dimanapun Anda berada dalam keadaan baik, sehat, selamat. Salam hangat saya untuk keluarga. Salam hangat saya untuk orang-orang tercinta. Sampurasun, Rahayu Bagjawaluya, Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu, Rahayu.